Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH, yakni banyak sekali warga yang bertanya, Kak, dari mana sih data PKH itu? Apakah saya bisa mendaftarkan diri saya untuk bisa masuk dalam PKH sehingga bisa mendapatkan bantuan PKH? Nah, di sini saya akan mengupas tuntas dari mana data PKH tersebut. Kok bisa nyampe nama-nama Anda bisa keluar di PKH, kok ada yang tidak bisa keluar di PKH, maksudnya tidak dapat PKH. Kemudian di sini saya juga akan mengupas tuntas berapa kisaran uang yang didapatkan oleh keluarga penerima manfaat PKH di setiap komponennya. Saya juga akan membahas tuntas hal tersebut. Nah, sebelum saya lanjut ke videonya, simak terus video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Baik sahabat YouTube, saya akan menerangkan bahwasanya data-data yang di PKH itu dari mana asalnya. Banyak sekali warga-warga yang berkomentar di kolom komentar maupun lewat grup-grup di Facebook dan media sosial lainnya. Baik, di sini saya akan menerangkan dari mana asal data PKH tersebut. Yang pertama adalah data PKH diambil dari data DTKS. Nah, data DTKS ini adalah data yang ada di desa masing-masing. Jadi, setiap RT maupun RW maupun kepala dusun maupun warga-warga yang lain itu mengajukan warganya yang miskin, warganya yang tidak mampu atau belum sejahtera, kemudian disetorkan ke pihak desa. Nah, di situ warga-warga yang sudah dikumpulkan datanya itu diverifikasi lagi apakah memang layak dimasukkan pada data miskin atau data yang diajukan mendapatkan bantuan itu layak apa tidak. Nah, di situ diadakan musyawarah desa namanya. Nah, setelah diadakan musyawarah desa, semua sepakat bahwasanya ini adalah data-data yang layak menerima bantuan. Itu sudah disepakati, akhirnya dimasukkanlah ke data DTKS. Kemudian dari data DTKS tersebut oleh pemerintah desa dikirimkan ke kecamatan. Kemudian dari kecamatan diverifikasi lagi dari semua desa yang sudah dikumpulkan di kecamatan, diverifikasi apakah memang layak atau tidak mendapatkan bantuan. Kemudian dari kecamatan tersebut dikirimlah ke Kabupaten Dinas Sosial. Nah, di situ juga diverifikasi lagi apakah layak mendapatkan bantuan. Setelah diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten, itu dikirimkan ke pusat atau ke Kementerian Sosial.
Kemudian di Kementerian Sosial itu dimasukkan ke Pusdatin, diverifikasi, kemudian dimasukkan ke Pusdatin. Nah, berhubung anggaran yang di negara itu tidak mencukupi untuk memberikan bantuan kepada sejumlah orang yang banyak tersebut, maka diadakanlah pencairan bertahap. Jadi tidak semua data yang di Pusdatin itu mendapatkan bantuan PKH. Sementara dikeluarkan sedikit demi sedikit menyesuaikan dengan anggaran yang ada di Kementerian Sosial. Nah, dari situlah data PKH maupun data BPNT maupun data bantuan-bantuan lainnya dikeluarkan. Nah, itu diambil dari data-data yang lama terdahulu. Misalkan antri dahulu yang disetorkan mulai tahun 2011 itu mungkin cairnya di 2020. Jadi banyak sekali data-data itu yang lama yang baru dikeluarkan di tahun-tahun ini. Nah, itu tadi proses penyaringan dari mana asalnya data PKH tersebut. Nah, patut Anda ketahui bahwasanya anggaran di negara, di Kementerian Sosial itu tidak mencukupi untuk semua dibagikan bantuannya untuk semua yang ada di Indonesia, semua warga miskin, karena tidak mencukupi. Nah, terjadilah tahapan-tahapan. Jadi tahun ini ada sekian KPM PKH, terus tahun besoknya lagi ada sekian KPM PKH. Sehingga sampai di total itu maksimal 10 juta KPM PKH yang bisa menerima bantuan PKH. Nah, bagaimana kalau sudah 10 juta terus dengan data yang belum masuk ini? Nah, maka Kementerian Sosial membuat keputusan lagi bahwasanya KPM PKH yang sudah sejahtera harus keluar dari PKH, baik secara dengan keinginan sendiri maupun dipaksa karena memang sudah keadaannya mampu, maka harus keluar dari anggota kepesertaan PKH-nya. Dan orang-orang ini yang sudah keluar ini akan digantikan oleh data-data yang di Pusdatin yang akan menerima bantuan PKH tersebut sebagai pengganti orang-orang yang sudah keluar dengan sejahtera atau graduasi mandiri, atau bisa lagi karena graduasi alamiah, misalkan sudah tidak punya komponen lagi, kemudian dia harus keluar dari PKH-nya. Nah, ini nanti akan digantikan lagi oleh data-data yang baru yang ada di Pusdatin. Itu ya. Kemudian kisaran berapa sih uang yang diterima oleh para KPM PKH menurut komponennya masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah komponen ibu hamil. Komponen ibu hamil ini mendapatkan bantuan sebesar 3 juta rupiah dalam 1 tahun. Dicairkan sebanyak 4 kali tahap pencairan, 1 tahap, intinya per tahapnya mendapatkan bantuan sebesar 750.000. Kemudian yang kedua adalah komponen anak balita, yakni mulai usia 0 sampai dengan usia 6 tahun atau sebelum masuk SD. Nah, komponen balita ini mendapatkan bantuan sebesar 3 juta rupiah tiap tahunnya dan dicairkan sebanyak 4 kali tahap pencairan. Setiap pencairannya mendapatkan bantuan sebesar 750.000 rupiah. 750.000 rupiah. Kemudian yang ketiga adalah komponen anak sekolah. Anak sekolah ini yakni mulai SD, SMP, dan SMA. Anak SD ini mendapatkan bantuan sebesar setiap tahap pencairannya itu 225 dikalikan 4. Nah, itu yang didapat oleh anak SD.
Kemudian anak SMP itu mendapatkan bantuan sebesar 375 setiap pencairan. Jadi kalau dalam setahun dikalikan 4 kali tahap pencairan. Kemudian yang selanjutnya yakni anak sekolah SMA. Anak sekolah SMA ini mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000 di setiap pencairan atau di setiap tahapnya. Jadi kalau ada 4 kali pencairan berarti 500 dikalikan 4 dalam 1 tahun. Kemudian selanjutnya adalah komponen lansia. Lansia ini mendapatkan bantuan sebesar 2.400.000 dalam 1 tahun dan dicairkan sebanyak 4 kali tahap pencairan. 1 tahap pencairan itu mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000. Yang terakhir adalah komponen disabilitas berat. Komponen disabilitas berat ini mendapatkan bantuan sebesar Rp2.400.000. Kemudian dicairkan sebanyak 4 kali tahap pencairan. Setiap tahap pencairannya mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000. Nah, itulah informasi-informasi yang bisa saya sampaikan terkait dari mana asal muasal data PKH itu ada. Dan berapa kisaran yang bisa didapatkan oleh KPM PKH di tiap komponen-komponen PKH-nya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe, kemudian di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.